Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau pernah berkata, kakiku ada di atas kepala seluruh wali. Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, bahwa beberapa wali terkemuka di berbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Ahmad Al-Rifai, sewaktu beliau pergi haji, ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad, maka nampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman dengan beliau dan beliau pun terus mencium tangan Nabi yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga berziarah ke makam Nabi tersebut. Salah seorang muridnya berkata, "Ya Sayyidi, Tuan Guru adalah kutub." Jawabnya, "Sucikan oleh musyakmu daripada kutubiyah." Kata murid, "Tuan Guru adalah Gos." Jawabnya, "Sucikan syakmu daripada Gausiyah." Al-Imam Syaroni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syekh Ahmad Al-Rifai telah melampaui makamat dan atwar, karena kutub dan gauts itu adalah makam yang maklum diketahui umum. Sebelum wafat beliau telah menceritakan kapan waktunya akan meninggal dan sifat-sifat hal ihwalnya beliau. Beliau akan menjalani sakit yang sangat parah untuk menanggung bilahinya para makhluk. Sabdanya, "Aku telah dijanji oleh Allah, agar nyawaku tidak melewati semua dagingku, daging harus musnah terlebih dahulu." Ketika Sayyidi Ahmad Al-Rifai sakit yang mengakibatkan kewafatannya, beliau berkata, "Sisa umurku akan kugunakan untuk menanggung bilahi agungnya para makhluk." Kemudian beliau menggosok-gosokkan wajah dan uban rambut beliau dengan debu sambil menangis dan beristighfar. Yang dideritai oleh Sayyidi Ahmad Al-Rifai ialah sakit, muntah berak. Setiap hari tak terhitung banyaknya kotoran yang keluar dari dalam perutnya. Sakit itu dialaminya selama sebulan. Hingga ada yang tanya, "Kok bisa sampai begitu banyaknya yang keluar, dari mana ya Kanjeng Syekh? Padahal sudah 20 hari Tuan tidak makan dan minum." Beliau menjawab, "Karena ini semua dagingku telah habis, tinggal otakku, dan pada hari ini nanti juga akan keluar dan besok aku akan menghadap Sang Maha Kuasa." Setelah itu ketika wafatnya, keluarlah benda yang putih kira-kira 2-3 kali terus berhenti dan tidak ada lagi yang keluar dari perutnya. Demikian mulia dan besarnya pengorbanan aulia Allah ini sehingga sanggup menderita sakit menanggung bala yang sepatutnya tersebar ke atas manusia lain. Wafatlah wali Allah yang berbudi pekerti yang halus lagi mulia ini pada hari Kamis waktu duhur 12 Jumadil Awal tahun 570 Hijriah. Riwayat yang lain mengatakan tahun 578 Hijriah. Syekh Ahmad Badawi, setiap hari, dari pagi hingga sore, beliau menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar. Khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, ia suka berkholwat dan riyadoh. Pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetik pun lepas dari kalimat thayyibah, berzikir dan bersolawat. Pada usia dini beliau telah hafal Al-Quran. Untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Ahmad Rifai. Suatu hari, ketika beliau telah sampai ke tingkatannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menawarkan kepadanya, "Manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi? Kunci masyrik atau maghrib, akan kuberikan untukmu." Hal yang sama juga diucapkan oleh gurunya Syekh Ahmad Rifai, dengan lembut, dan karena menjaga tata krama murid kepada gurunya, ia menjawab, "Aku tak mengambil kunci kecuali dari Al-Fatah Allah." Peninggalan Syekh Ahmad Badawi yang sangat utama, yaitu bacaan solawat Badawiyah Sugro dan solawat Badawiyah Kubro. Syekh Abu Hasan Asis Syazili. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah fadal dari Allah semata.
tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Di antara keramatnya para sidikin ialah 1. Selalu taat dan ingat pada Allah, secara istiqomah kontinu. 2. Zuhud, meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. 3. Bisa menjalankan perkara yang luar biasa, seperti melipat bumi, berjalan di atas air dan sebagainya. Di antara keramatnya wali kutub ialah 1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah. 2. Mampu menggantikan wali kutub yang lain. 3. Mampu membantu malaikat memikul arsy. 4. Hatinya terbuka dari hakikat zatnya Allah, dengan disertai sifat-sifatnya. Beliau pernah dimintai penjelasan tentang siapa saja yang menjadi gurunya. Kemudian beliau menjawab, "Guruku adalah Syekh Abdus Salam Ibnu Masyisi. Akan tetapi sekarang aku sudah menyelami dan minum 10 lautan ilmu. 5 dari bumi, yaitu dari Rasulullah, Abu Bakar R.A., Umar bin Khattab R.A., Utsman bin Affan R.A. dan Ali bin Abi Thalib R.A., dan 5 dari langit, yaitu dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan Ruh yang agung." Beliau pernah berkata, "Aku diberitahu catatan muridku dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh mata memandang, semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberitahu tentang kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat." Syekh Abu Abdillah As-Syatibi berkata, "Aku setiap malam banyak membaca radhiyallahu an Asis Syekh Abul Hasan, dan dengan ini aku berwasilah meminta kepada Allah apa yang menjadi hajatku, maka terkabulkanlah apa saja permintaanku." Lalu aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, dan aku bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seusai salat lalu berwasilah membaca radhiyallahu an Asis Syekh Abu Hasan dan aku meminta apa saja kepada Allah, apa yang menjadi kebutuhanku lalu dikabulkan, seperti hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Abu Hasan itu anakku lahir batin, anak itu bagian yang tak terpisahkan dari orang tuanya, maka barang siapa bertawasul kepada Abu Hasan, maka berarti dia sama saja bertawasul kepadaku." Peninggalan Syekh Abu Hasan As-Syazili yang sangat utama, yaitu Hizib Nasr dan Hizib Bahar. Orang yang mengamalkan Hizib Bahar dengan istiqomah, akan mendapat perlindungan dari segala bala. Bahkan, bila ada orang yang bermaksud jahat mau menyatroni rumahnya, ia akan melihat lautan air yang sangat luas. Si penyatron akan melakukan gerak renang layaknya orang yang akan menyelamatkan diri dari daya telan samudera. Bila di waktu malam, ia akan terus melakukan gerak renang sampai pagi tiba dan pemilik rumah menegurnya. Hizib Bahar ditulis Syekh Abu Hasan As-Syazili di Laut Merah, Laut Kulum. Di laut yang membelah Asia dan Afrika itu Syekh Abu Hasan As-Syazili pernah berlayar menumpang perahu. Di tengah laut tidak angin bertiup, sehingga perahu tidak bisa berlayar selama beberapa hari. Dan, beberapa saat kemudian Syekh Al-Syazili melihat Rasulullah. Beliau datang membawa kabar gembira. Lalu, menuntun Syekh Abu Hasan As-Syazili melafazkan doa-doa. Usai Syekh Abu Hasan As-Syazili membaca doa, angin bertiup dan kapal kembali berlayar.